Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. NIM saya 20000011151. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, antara lainnya yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua perkembangan, yang ketiga persepsi, yang keempat peran dan hubungan, kelima yaitu nilai dan budaya adat, yang keenam yaitu jarak, yang terakhir yaitu tujuh emosi. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terlebih dahulu yang pertama yaitu pengetahuan. Yuk kita simak video ini dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam berkomunikasi. Seorang dapat menyampaikan pesan lebih mudah, menyampaikan informasi. Ia memiliki pengetahuan yang luas atau pengetahuan yang lebih. Seorang komunikator yang memiliki pengetahuan tinggi atau pengetahuan luas, ia akan lebih mudah dalam memilih diksi atau kata-kata untuk menyampaikan informasi secara verbal ataupun non verbal kepada komunikan. Hal ini juga berlaku kepada komunikan, seperti itu. Yang kedua itu perkembangan. Nah, di perkembangan ini ada dua aspek. Yang pertama itu pertumbuhan manusia. Di pertumbuhan ini dapat mempengaruhi pola pikir yang bagaimana ketika komunikan itu menyikapi informasi yang diberikan komunikator, dan sebaliknya komunikator ini menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang itu memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi kepada komunikan itu agar dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. Yang kedua itu keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan dalam berbahasa ini merupakan juga salah satu faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan. Misalnya, ketika kita menghadapi remaja, kita itu lebih baik menggunakan bahasa kesehari-hariannya atau dengan menggunakan bahasa gaul seperti itu. Akan tetapi ketika kita menghadapi balita, ini balita juga memiliki keterampilan dalam berbahasa dengan melakukan atau dengan mengisyaratkan. Nah, bayi ini bisa berbahasa tetapi menggunakan isyarat. Seperti ketika bayi itu menangis, belum tentu itu bayi itu merasakan sakit atau haus. Nah, yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi itu apa sih? Persepsi ini adalah suatu cara seorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Nah, persepsi ini itu berdasarkan dengan pengalaman, harapan, dan perhatian. Selain dapat menjadi pengaruh baik, persepsi ini juga dapat menghambat untuk berkomunikasi. Nah, langsung aja yang keempat yaitu peran dan hubungan. Peran dan hubungan ini memiliki pengaruh dari proses berkomunikasi, tergantung dari makna atau permasalahan yang dibicarakan, termasuk cara penyampaian informasi. Contohnya,
ada 2 orang mahasiswa baru yang bertemu di kampus. Nah, maka mereka itu melakukan komunikasi secara formal, baik dalam materi maupun teknik berbicaranya. Yang kelima itu ya nilai dan budaya atau adat. Nilai dan budaya atau adat ini menjadi kacamata yang dijadikan tolak ukur untuk berkomunikasi agar komunikasi ini terjalin dengan baik. Sebelum berbicara dengan orang lain, alangkah baiknya kita itu mengetahui bagaimana latar belakang budaya atau adat yang mereka anut, seperti itu. Misalnya nih, contohnya orang Batak. Orang Batak itu terbiasa dengan suara keras atau dan intonasi yang tinggi. Sedangkan kalau kita lihat perbedaan dari orang Jawa itu terbiasa dengan bahasa yang halus atau berintonasi dengan lembut, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang keenam, yaitu jarak. Ketika kita berkomunikasi dengan komunikator dan komunikan itu berjarak cukup jauh, maka komunikator ini akan sulit untuk menciptakan komunikasi yang baik kepada komunikan. Nah, contohnya itu ketika komunikan itu berada di titik 1 meter atau 2 meter dengan komunikan, itu akan menjadi komunikasi yang tidak valid atau tidak bisa didengar oleh komunikan, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, yaitu emosi. Emosi itu adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi ini juga terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi ini juga dapat mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan emosi itu dapat juga menjadi hambatan.